Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan firman Tuhan tentang konsep penderitaan yang ada di surat Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus. Sebagai informasi singkat, bahwa surat ini ditulis ketika Rasul Petrus sedang berada di Roma. Kemungkinan besar ditulis pada tahun sekitar 66 atau 67. Kita tahu dari sejarah gereja bahwa Rasul Petrus mati secara syahid dengan cara disalib terbalik. Itu karena permintaan dari Rasul Petrus sendiri, karena dia merasa tidak layak untuk mati dengan posisi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya Rasul Petrus saja yang menderita penderitaan saat itu, tetapi setiap orang percaya pada zaman Kekaisaran Nero menderita penderitaan ya saudara-saudara. Karena itulah surat ini ditulis untuk memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalaminya saat itu. Pertama-tama kita akan mencari tahu apakah penderitaan itu menurut Rasul Petrus. Mari kita baca itu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ke-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika karena kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Jadi jelas ya saudara-saudara, dari pembacaan ini kita tahu bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia. Kok bisa ya penderitaan itu kasih karunia? Mari kita belajar lebih lanjut pada ayat-ayat yang berikutnya ya. Ada Roma yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah didamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi, kita diselamatkan dari dosa karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menderita di atas kayu salib. Karena itu saudara-saudara, jika kita menderita, maka kita turut mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Jika kita mengambil bagian di dalam penderitaan, maka kita akan mengambil bagian juga di dalam kemuliaan kebangkitannya. Dan akan mendapatkan bagian juga di dalam kemuliaannya ketika Dia akan datang kedua kali. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa sih harus ada penderitaan dalam kehidupan orang percaya? Apa tidak cukup Tuhan Yesus saja yang menderita? Jika Tuhan itu Allah yang baik, kenapa harus ada penderitaan? Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya di sini itu adalah penderitaan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas dari ayat ini kita tahu bahwa penderitaan itu sebuah ujian iman. Api pemurnian yang akan memurnikan kita sehingga kita layak untuk mendapatkan kemuliaan. Karena di dalam penderitaan
pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Di dalam lembah kekelaman, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyertai kita. Seringkali penderitaan itu bukan mematikan kita, saudara-saudara, tetapi justru menguatkan iman kita. Malah sebaliknya, kemapanan itulah yang seringkali mematikan kehidupan spiritual kita. Karena kita dengan kemapanan, kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Tetapi di dalam penderitaan, kita akan semakin diperteguh iman kita di dalam Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Dan ada tertulis di dalam kitab suci, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam penderitaan? Mari kita baca 1 Petrus ayat yang ke-1, pasal yang ke-1, ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kemudian kita baca juga 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Demikian, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kemudian kita baca 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Dan kita baca juga di 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kita baca juga ya terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin ini bisa lebih mudah dimengerti. Tetapi kalau kalian menderita sebab kalian orang Kristen, janganlah malu karena hal itu, melainkan dengan nama itu hendaklah ia memuliakan Allah. Dari bacaan beberapa ayat di atas, tadi kita bisa simpulkan bagaimana sikap orang percaya di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama tadi, bergembiralah dan bersukacitalah. Yang kedua, jangan takut dan jangan gentar. Karena Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kemudian yang ketiga, jangan malu, melainkan selalu memuliakan Tuhan. Kemudian mungkin akan timbul di dalam pikiran kita ya, di dalam penderitaan, kok bisa? Apa bisa sih kita tetap bergembira? Atau di dalam penderitaan apa bisa sih kita bersukacita? Atau tidak takut, tidak gentar, bahkan tidak malu? Karena penderitaan itu kan identik dengan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Seringkali orang berpikir, oh kamu menderita, pasti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kamu. Tetapi di sini ditegaskan ya dari ayat-ayat tadi untuk kita tetap bergembira, jangan takut, jangan gentar, dan jangan malu. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya hal itu? Kita ingat bahwa ada Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk tetap bergembira, bersukacita di dalam penderitaan, tidak gentar terhadap apapun juga, dan juga tidak malu, karena Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan berikan kepada kita, penolong yang selalu menguatkan sebagai advokat yang akan mendampingi kita, apapun keadaan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Jika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri,
Tentu saja kita tidak akan bisa melakukan itu semuanya. Tetapi jika ada Roh Kudus, tidak ada sesuatu hal yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Dan yang penting dan perlu digarisbawahi, supaya kita tidak pernah lupa bahwa kita harus menjadikan Kristus teladan di dalam penderitaan kita. Kita bisa baca itu di 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudara-saudara, di sini kita tahu bahwa teladan Kristus yang Dia tinggalkan bagi kita adalah ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita karena disesah, karena dianiaya, dia tidak mengancam mereka. Bahkan kita tahu ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan Petrus berusaha menolong Yesus dengan memotong salah satu telinga dari perwira itu. Tuhan Yesus mengatakan untuk menyarungkan pedangnya, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan mengembalikan telinga itu kepada perwira itu ya saudara-saudara. Jadi kita bisa menjadikan Kristus sebagai teladan yang baik di dalam penderitaan. Jangan sampai ada orang percaya menderita karena melakukan perbuatan jahat ya, seperti pembunuhan, pencurian, atau pengacau, seperti yang ditulis di 1 Petrus 13 ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 katakan, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Karena kita ini semua adalah terang dunia, saudara-saudara. Di mana kita berada, kita harus menjadi terang. Dan kita menerangi sekitar kita dengan perbuatan baik kita. Seperti teladan daripada Kristus Yesus Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan tentang konsep penderitaan. Terima kasih sudah melihat atau menyaksikan video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati.